di kearsipan, di pelayanan, di kepegawaian, di TU administrasi sekolah itu sangat-sangat memang katakan itu jantungnya sekolah. Ya, jantungnya sekolah. Itu di TU yaitu ya mengetiknya masih manual, belum ada komputer. Oh, belum ada komputer jadi. Belum ada Masih pakai komputer, tangan, masih ya? manual, tak tok. Oh, yang manual. Yang manual. Manual itu kan. Yang tak sreset. Oh iya. Yang itu, iya. Oh, iya, Kamu aku nggak tahu, ngalamin tahu, itu kan. iya. Sekarang kan tinggal tek. Udah. Cerita seru dari pojok kelas, tempat semua kisah dimulai. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangku Belakang. Cerita seru dari pojok kelas tempat semua kisah dimulai. Perkenalkan, nama aku Alsyazara Zafira bersama teman saya Muhammad Aldo Farezi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah penting dari tamu-tamu sebelumnya nih, Syah. Wah, betul banget nih Do. Yang pastinya peran ini gak kalah penting dari guru-guru juga. Bahkan peran ini sangat amat vital untuk administrasi sekolah nih Do. Sangat penting di sekolah ya, Syah. Betul Wah, sekali, udah gak sabar betul. sekali, langsung aja kita sambut Pak Haji Sitono. Halo Pak Haji. Halo, Pak Haji. Halo. Selamat Bagaimana sore. kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Kalian sehat semua? Alhamdulillah. Sehat aja kita. Ya, Oke. alhamdulillah. Nah, Bapak mungkin Apa kan itu? banyak yang belum tahu ya tentang apa sih peran kepala tata usaha administrasi sekolah ini. Apa sih peran pentingnya, Pak? Oh gitu, Ya. pengen jelas. Oke lah. Kami dari kepala sekolah itu katakan kalau dulu namanya kepala tata usaha, Ya. kepala tata administrasi. Iya. Ya, itu bertanggung jawab. Oke, Ya, bertanggung tentang mengelola keuangan, tentang mengelola kearsipan, tentang mengelola sekolah. Ya, oke, Ya, oke. itu sangat penting. Mulai dari surat menyurat, ya, tentang kepegawaian, tentang keuangan, ya, arsip. Ya, arsip itu sangat penting. Sampai ke pelayanan, Oke. ke pelayanan orang tua murid, Iya, benar. ya, tua orang murid, siswa-siswa, ya. Itu guru intinya, itu kami memastikan untuk seluruh keluarga besar sekolah ini. Oke. Ini ada hal menarik nih, Syah, yang ingin aku tanyain. Apa itu? Apa? Pak Tono, Ya. tadi Pak Tono menjelaskan kayak tentang arsip, tentang tamu. Berarti Pak Tono ini ada keterkaitan dengan jurusan saya itu manajemen perkantoran berarti ya, Pak ya? Sekali, Pak. Ya, sangat nyambung ya. Sangat Sangat nyambung. nyambung karena di kearsipan, di pelayanan, di kepegawaian, di TU administrasi sekolah itu sangat memang katakan itu jantungnya sekolah. Wow, Ya, iya, jantungnya sekolah karena Iya, benar-benar. kalau guru Bapak Ibu guru itu kan mengajarnya di kelas. Ya, kalau mengajarnya di kelas, kalau kami katakan di ruang tata usaha itu melayani dari guru, melayani dari siswa, melayani dari orang tua murid. Iya, Ya, benar-benar. dari itu menurut kami itu sangat mencakup untuk keseluruhan dengan kondisi sekolah tempat itu, ya, mungkin dengan kerusakan itu. Iya, ya. benar. Pastinya bukan hal yang mudah ya Iya, untuk pasti. menjalani seorang katas seperti Bapak ya. Tantangan apa sih Pak yang paling sering Bapak hadapi saat ini? Oke, tantangannya itu memang ya bermacam-macam. Tapi itu tantangannya itu memang ya tidak cuma dari dalam. Iya. Dari luar itu banyak sekali tantangannya, ya. Contohnya? Apalagi seperti gini. Orang tua murid, ya. Orang tua murid kalau katakan dari administrasi itu kalau tidak memanggil itu disalahkan. Iya, benar. Tapi kalau sering memanggil juga disalahkan. Jadi intinya memanggil disalahkan, nggak memanggil juga disalahkan. Iya, benar Tapi sekali. kami
itu dari pelayanan itu nggak akan putus, nggak akan putus. Bahkan kita walaupun ibaratnya maaf itu pelayanan dari mungkin kurang ngenakin hati, tapi tetap kita ya senyum ya. Yang penting tidak ditunjukkan untuk kedongkolan, kesakitan hatinya atau apa itu jangan ditunjukkan ke pihak orang tua, karena kita sifatnya kan pelayanan dan pelayanan, makanya itulah yang diutamakan itu di bagian administrasi itu pelayanan, ya seperti di bank-bank juga itu ya tetap ramah kan, nggak ada yang di bank-bank itu jutek-jutek itu nggak ada, tetap pelayanan karena untuk memancing konsumen. Sama juga kami dari pihak sekolah juga begitu, kalau mungkin pelayanannya nggak bagus, ya. Kurang ada peminat. Di Pasti orang situ. pada jutek ya, Iya, di situ. Berarti dengan kata lain tuh di administrasi sekolah itu menjunjung tinggi keprofesionalitasan ya Pak ya. Oh iya, itu sangat penting itu, sangat dipegang itu. Jangan sampai sembarangan untuk menerima orang tua murid atau mungkin menyampaikan segala sesuatu ucapan-ucapan ya, tindakan-tindakan itu harus yang profesional. Nah, ngomong-ngomong keprofesionalitasan nih saya. Iya nih, Dok. Nah, bagaimana cara Bapak menangani staf Bapak yang mungkin keprofesionalitasnya itu lagi turun atau kurang baik gitu? Bagaimana cara Bapak menanganinya? Ya itu harus sabar ya, harus sabar. Terus kita melihat anak ini atau katakan karyawan ini pas dalam keadaan apa. Kadang-kadang mungkin lagi ada problem mungkin di keluarga, ya kita ada pendekatan dulu. Kok kenapa kalau diminta data-datanya kok susah? Kok mungkin tidak matching dengan yang diminta? Kadang-kadang suruh begini larinya ke sini. Ya itu harus sabar karena kemungkinan gitu pasti mereka itu ada masalah di keluarga, ya mungkin di lingkungan, apalagi yang masih masih bujang atau katakan masih single kan, mungkin pikirannya bermacam-macam itulah ya. Jadi kita yang sifatnya katakan itu pimpin, leader itu harus mengetahui orang-orang ini karakternya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana ya. Nanti kalau mungkin kita juga terlalu gegabah untuk menanyakan atau mungkin bukan marahin ya, menanyakan aja itu katakan kalau memang itu nggak lihat situasinya itu bisa fatal juga gitu. Emang bagian ke atas ini sangat amat penting ya untuk sekolah, bagian jantung dari sekolah juga ya, Do ya. Banget. Oke. Di era digitalisasi ini nih, Bapak sebagai Katas memanfaatkan teknologi dalam administrasi sekolah itu seperti apa sih, Pak? Nah, kalau untuk digitalisasi ini memang mohon maaf saya sendiri memang nggak begitu paham, tapi tetap namanya sebagai kepala administrasi ya Katas itu tetap anak buah saya tetap saya arahkan. Ya sepertinya kayak buku induk. Buku induk itu memang dimasukin ke komputer ya, digitalisasi. Tapi tetap saya tidak bisa kalau cuman mengandalkan di komputerisasi. Tetap di print out juga, diarsipkan karena lebih mudah. Nah, kadang-kadang mohon maaf walaupun itu dikomputerisasi tapi namanya komputerisasi kan ada yang bukan sifatnya ya, ada yang error ada yang dicari juga mungkin karena kehujanan atau apa ya. Tapi kalau ibaratnya itu seperti manual, karena saya dari tahun 90 dari tahun 90 saya masuk ke sekolah di sini SMK Bir 1 ya, itu mungkin dari buku induk katakan Klaper itu untuk administrasi itu sampai sekarang masih ada itu. Tapi kalau mungkin di komputer ya kurang tahu ya, saya itu belum bisa menjamin kalau untuk komputer dengan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Tapi kalau memang itu perawatannya mungkin habis itu langsung diamankan di tempat gudang yang
buat menyimpan berkas-berkas. Nyimpan khusus ya berkas itu, mesinnya juga ya mungkin masih ya. Mengapa saya bilang begitu masih? Karena seperti mungkin kayak di film-film tahun-tahun sekian kan kalau diputer ya itu masih ada ya. Itu memang alatnya udah canggih. Tapi kalau yang komputer nonton di sini kemungkinan belum. Tapi kalau untuk dicetak di buku induk yang manual itu pasti masih ada ya itu aja. Kita menulis sendiri ya. Tadi Bapak menjelaskan tuh Bapak berarti dari tahun berapa? 90. 90. Wah, itu udah. Lama banget. Nah, ya, Bapak pastinya. bisa kasih perbedaan yang paling mencolok gak? Apa perbedaan tahun misalnya dari 10 sampai sekarang tuh Iya, bedanya sampai apa sih, Pak? era sekarang Ya, gitu. alhamdulillah dari tahun 90 sampai sekarang itu peningkatannya itu jujur terus terang itu makin langsung naik meningkat ya. Bukan langsung turun atau mungkin down turun enggak. Ya waktu turun wajar itu waktu waktu Covid. Oh iya, Ya, itu Covid itu. Enggak cuman PGRI semua itu ya. Pasti, Pak. Itu dari saya katakan kami itu di sini itu dari tahun 90 itu pertama menerima sekolah di sini muka itu terima muridnya itu 2 kelas. 2 kelas. Dua Emang kelas. jadi 2 kelas satu? 2 kelas itu masih manual itu. Masih manual itu. Jadi kalau yang siswa bayaran SPP itu masih memakai kartu ya, kartu ditulis. Kartu ditulis Di kartu itu misalnya pertama itu nama kelas, terus bawahnya itu bulan Juli, Agustus, September. Nah, nanti kalau pas ada kolom tanggal ya, kolom besar rupiahnya, paraf siapa yang menerima. Ya, itu masih manual sifatnya itu. Masih manual ya. Sekarang alhamdulillah dengan peningkatan yang mulai komputerisasi, digitalisasi udah makin canggih, semua itu udah pakai komputerisasi ya. Bahkan ada panggilan-panggilan sekarang, kalau dulu masih manual. Mas Mbak itu masih manual ya. Jadi kita harus pandai-pandai lah untuk mengarsipkan arsip-arsip itu. Ya, udah pokoknya itu ibaratnya kalau sekarang ini udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalian itu masuk di sini itu sudah saya amati itu sangat-sangat jauh berbeda dari dulu ya. Dulu kalau hujan dikit banjir sini Mas. Banjir sini. Banjir nanti. Berkas-berkas itu kebanjiran. Iya, mengapung semua. Iya, tapi kalau untuk sekarang ini alhamdulillah. Dengan kemajuan ya, perjuangan termasuk orang-orang yang dulu ya berjuang untuk di sini, yang guru-guru, kepala sekolah khususnya ya, kepala sekolah, pembina ya. Itu saya ngalamin udah beberapa periode ya. Periode dari kepala tata usahanya juga beberapa periode itu sudah pada almarhum juga. Ada yang juga yang guru-gurunya sudah pada pensiun ya. Atas perjuangannya beliau-beliau, kita ini tinggal menikmati terus merawat terus melestarikan ya untuk yang tahun-tahun yang maju yang akan datang ini ya. Kalau dulu masih subhanallah alhamdulillah sampai sekarang sudah sekolahnya udah tingkat tingkat. Dulu masih pendek Mas, Mbak, masih pendek itu. Hanya 2 kelas. Cuma 2 kelas doang. 2 kelas itu masih pendek ya, kayak gudang itu udah ya kayak tapi alhamdulillah kita bisa menangin, kalian juga menangin untuk dengan sekolah yang sekarang udah begini megahnya ya. Udah bertingkat, alat-alatnya semua udah canggih ya. Mudah-mudahan nanti yang akan datang juga siswanya lebih meningkat lagi. Amin. Tuh guys, jangan melupakan masa lalu. Betul sekali kan. Nah, Bapak tadi ngejelasin kalau misalkan awalnya itu cuma 2 kelas PGRI ini kan. Cuma 2 kelas, kebayang gak sih 2 kelas? Dikit banget Dok, kita aja kelas berapa? Cuma 2 kelas doang. Dan lama kelamaan kita bisa ada 6 kelas, 7 kelas, ya kan, satu angkatan. Nah, berarti administrasi tata usaha ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan ini ya Pak, PGRI ya Pak? Ya begitulah. Ya begitu, memang sangat berpengaruh. Tapi lebih berpengaruh ya guru-gurunya. Guru-gurunya. Iya, kalau guru-gurunya kurang profesional, secara otomatis muridnya kan berkurang. Oh iya benar. Guru yang utama itu ya. Kalau kami kan ibaratnya cuma melayani guru, melayani orang tua, melayani murid. Otomatis itu guru-gurunya
Ya, kunci utama itu guru karena mendidik itu kan guru, bukan tata usaha. Tata usaha itu pelayanan, melayani ya. Betul. Bukan masalah ya, memang jantungnya itu tetap yang mendatangkan murid banyak, murid tergiur, murid suka masuk ke sini itu gurunya, ya. Gurunya itu pinter, ya. Profesional lah, katakan bisa profesional, asik lah, ya. Kita ngikutin pelajaran itu asik. Itulah ya yang makanya SMK Pikir 1 ya alhamdulillah ya terus berkembang ya. Jakarta Timur memang untuk PGRI bisalah dibuka di map itu kan bisa ya. Iya, Di Google ada muncul lah SMK yang terbaik Jakarta Timur. Alhamdulillah. SMK Pikir 1 itulah ya. Jangan lupa masuk guys. Nah, jangan lupa. Bapak Apa itu? pengen tahu nih seputar tentang administrasi sekolah. Ada bagian apa aja sih yang dibagi dalam ruangan administrasi sekolah ini? Ada berapa bagian dalam berapa ruangan bagian? tersebut? Ya. Oh ya. Boleh nggak Bapak sebutkan? Gitu? Boleh, satu keuangan, Iya, ya. Terus kearsipan, ya. Terus satu itu ya pelayanan itu termasuk ada surat masuk, surat keluar, ya. Terus ada juga yang termasuk pelayanan ke guru-guru juga di ruang tata usaha juga ada, itu namanya pelayanan umum. Oh itu namanya pelayanan umum kalau untuk guru-guru. Ya guru-guru itu pelayanan cara umum. kerjanya itu seperti apa kalau untuk pelayanan guru ya Pak? Di pelayanan guru tinggal tergantung gurunya itu keperluannya apa. Misalnya gini, Pak saya mau minta surat untuk pemanggilan anak ini 3 hari nggak masuk. Nah itu baru dibuatkan. Kan cepet nanti kasihkan ke guru itu mungkin wali kelas atau apa atau mungkin guru kelasnya yang minta kan. Iya biasanya wali kelas ya. Tapi sebaliknya juga dari pihak kepala dari pihak tata usaha itu ya sebaliknya. Jadi biar semua lancar, otomatis guru itu kan ada namanya biodata kan harus disiapkan. Iya, benar. Contohnya ijazah kalau sewaktu diminta, Ibu tolong Bu secepatnya ijazah kumpulin. Nah itu cepat-cepat dikumpulin. Nanti kalau enggak, secara otomatis itu menghambat, ya, menghambat untuk pengarsipan atau katakan data-data apa yang diperlukan, ya. Apalagi sekarang itu lebih canggih lagi. Jadi untuk data-data ke Dapodik, ya, ke Dapodik. Dapodik itu siswa itu kalau udah masuk sekolah di sini katakannya. Anak itu udah masuk sekolah di sini. Terus mereka keluar dengan sendirinya tanpa ada pamit, tanpa ada surat, ibaratnya minggat. Iya. Ya. Nah, surat apa itu pindah tapi tidak minta surat. Secara otomatis anak ini nanti masuk di salah satu sekolahan itu nggak bakalan mungkin diterima tapi masuk ke data Dapodik pusat itu nggak akan bisa, nggak ada karena belum dibuang dari sini, masih tergantung di PGRI. Oh gitu. Misalnya gini, kalian keluar dari PGRI pindah gampangnya ke SMK Pelita, Ya, gampangnya lah, di sana pindah. Lepas itu alasan, lepas apalah, terus di sana itu kalau kalian cuma dari sini keluar aja tanpa ada surat dari sekolah ini di sana nggak bakalan Dapodik masuk Dapodik sana, nggak bakal terdaftar. Sangat rugi Ya, karena itu banyak yang pada begitu, makanya disarankan kan Bapak Ibu guru kalau pas upacara kan disampaikan jangan melanggar, jangan ibaratnya jangan banyak yang disalahkan. Nanti jangan-jangan kalau pergi begitu tanpa ada pamit sama aja minggat. Ada lagi? Ada lagi Pak. Apa Nih itu? saya penasaran nih Pak. Apa Kan itu? saya orangnya doyan jajan nih saya. Jajan. Iya orang doyan jajan gitu. Nah ke kantin gitu ada namanya koperasi nih Pak. Nah ini koperasi itu dinaungin sama administrasi tata usaha lagi nggak Pak sih Pak? Ya enggak lah. Enggak ya, beda sendiri. Beda sendiri. Kalau koperasi itu berarti apa tuh Pak? Gimana dia tuh? Koperasi ya itu koperasi sekolah itu kan. Kalau dulu memang itu ibaratnya warisan, memang kantin itu dinamakan koperasi sekolah. Oh gitu. Dulu masih dikelola oleh koperasi, ya. Koperasi itu dikelola oleh koperasi. Sekarang lebih canggih lagi yaitu apa namanya? Bank apa itu? Bank apa tuh? Yang BCA atau apa itu? Yang BCA. Bukan, yang Oh ini. kris ya Pak. Oh kiri. Bukan kris itu pembayaran kan, pembayaran itu. Apa tuh? Yang sekarang mau kelola Pak Solin itu bagus itu. Oh iya. Pokoknya itulah intinya. Itulah. Oke. Ada pertanyaan lain sih? Ada Apa dong itu? pastinya. Apa?
kan di tata administrasi ini banyak banget sekali bagian-bagiannya ya Pak. Menurut Bapak bagian yang paling terpenting dalam tata administrasi sekolah itu apa aja Pak? Bagian yang terpenting yang sering dikunjungi oleh orang tua siswa atau mungkin oleh siswa-siswa kita gitu di SMK PGR 1. Bagian terpenting ya keuangan. Keuangan ya? Keuangan. Oh, itu vital banget sih. Iya, sangat amat Keuangan sensitif karena sih itu. karena keuangan itu jangan sampai orang tua sudah bayar tapi di sekolah ini belum masuk. Nah, makanya diadakan alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu alhamdulillah udah berapa tahun ini kan memakai model pembayaran Digital. virtual call. Virtual call itu paling bagus ya, virtual call udah ada langsung tagihan kan di situ muncul ya. Terus ada juga yang memakai QRIS. Nah, QRIS itu kendalanya satu kalau memang itu tidak langsung ditunjukkan ya, tahu-tahu udah masuk tapi ini untuk siapa? Karena di situ nggak tercantum kan. Nama kelas itu nggak tercantum masuk ya, kecuali kalau sudah QRIS berhasil langsung dilaporkan ini atas nama Slamet, atas nama Pulan kelas ini bayar SAT atau mungkin semesteran gitu ya. Tapi kalau enggak ya bingung juga ya. Tapi semua itu menuju atau mengarah ke Tata usaha. Nah, Pak, kalau misalkan tapi ada juga yang buku induk itu penting juga. Oh, karena sangat penting ya. Ya termasuk penting juga. Ya penting juga karena mungkin anak itu sekarang sudah umurnya sudah hampir pensiun juga banyak. Yang kemarin juga pada datang ke sekolah yang menanyakan tahun 87. waduh, serius Pak? Iya serius kan. banget. Lahir aja belum itu? Kan PGRI kan berdiri tahun 80. Wow, sudah sangat 80. Orang itu 87 minta surat ke sini nanyakan arsip ijazah karena dia mau menjago RT. Oh, mau ini apa namanya? Mau mendaftar Mencalonkan itu ya. namanya. Ya terus terang aja kami itu karena udah tahun sekian ya Pak, mohon maaf saya karena tahunnya masuk kan tahun 90 sudah. Itu arsipnya adanya tahun sekian juga ya silakan dibuka, ternyata nggak ada juga ya sudah itu udah biasa itu. Gitu aja. Apalagi? Nah, kan tadi Bapak bilang tentang seputar pembayaran pakai QRIS atau pakai apa tuh tadi namanya? Virtual account ya. Kalau misalkan pakai QRIS ini kan kata Bapak belum tercantum nama siswa-siswanya nih ya Pak. Kalau misalkan nih dia udah bayar ya Pak, udah bayar terus dia lupa untuk memberitahu ke Bapak langsung kalau dia ini nama anak ini tuh sudah membayar. Itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Ya, tapi sih. orang tua tersebut ini dia memprotes ke sekolah gitu loh. Jadi kayak gimana sih nama anak saya ini kok belum tercantum? Belum Saya udah bayar ini. Gini-gini pasti kan ada aja tuh ya Pak. Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, itu secara otomatis nanti ditelusuri tanggal berapa dibuka. Ada apa katakan itu riwayat ya. Riwayat itu riwayat, ada. ya, Dan juga buktinya itu dibawahkan ya, HP-nya itu dibawahkan. Ini waktu itu Pak, oh iya dibuka, nanti dibuka ada itu. Ya, ada itu bagi bagian keuangan itu. Tapi pasti ada aja ya Pak yang kayak gitu ya. Ya ada. Banyak ya. Ada, bahkan ada juga yang ibaratnya anak atau orang tua itu udah masuk, udah membayar, tapi tidak ikut sertakan tadi nama atau kelas, keperuntukannya untuk bayar apa. Masuk, tapi kan akhirnya telusurin dulu, baru orang tua itu sudah merasa bayar tapi ditagih, baru saya udah bayar gini. Lah buktinya ini Pak. Lah iya Bapak nggak dikasih tahu. Nah itu banyak. Ada. Pasti Tapi ada namanya apa ya? Segini banyaknya anak pasti ada. Ya orang tua murid. Iya. Ngomong-ngomong tadi ya saya kan ada orang nih alumni. Nah, pengen jadi apa namanya? Jadi RT. Iya RT. Minta apa riwayat ijazah kan. Nah, kalau misalkan ada kelas 12 nih, Pak. Kelas 12 ya. Ya, yang katakanlah ya mohon maaf gitu, ekonominya di bawah, kurang. Nah, itu gimana dengan administrasinya dan juga ijazahnya itu digimanain, Pak? Gimana Pak tuh? Paling sekolah ya, itu sekolah saya rasa bukan cuma di PGRI juga. Paling dibantu
dikasih fotokopi ya nanti untuk karena tidak boleh menahan ijazah kan. Iya, tidak boleh. Karena anak itu harus untuk belajar, untuk bekerja ya. Untuk mencapai cita-citanya. Mencapai cita-citanya secara otomatis dikasihkan untuk fotokopinya. Kecuali kalau nanti minta aslinya dikasih tapi dengan perjanjian nanti dikembalikan lagi ya. Tapi kalau untuk ijazah aslinya dikasihkan untuk jaminan kerja ya nggak boleh. Gitu. Ya gitu. Kecuali kalau udah dilunasin administrasinya. Karena di sini swasta. Ya, di sini swasta kecuali kalau yang negeri. Ya, berbeda. Gitu. Oke. Seputar tentang katas ya, Pak. Apa? Pengen jadi katas? Oh. Nah, itu masih belum tahu nih. Itu boleh sih sebenarnya. Kalau misalkan jadi katas tuh gimana sih, Pak? Perjalanan biar bisa jadi katas tuh gimana sih, Pak? Perjalanan jadi katas pastinya ya dari staffnya dulu. Ya itu dari staffnya dulu. Mungkin kalau katakan kalian itu pengen tahu ya jujur saya dari tahun 90 itu dulu Caraka. Oh seperti Bapak yang sebelumnya. Ya katakan pesuruh lah. Mungkin kalian ada pesuruh. Ya. Suruh terus itu kurang lebih ya 1,5 tahun. Terus kami itu belajar lagi. Kuliah. Nah, setelah kuliah masih taraf kuliah, saya ditawarin oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu itu Bapak Kepala Sekolahnya itu Bapak almarhum Pak Dio. Pak Dio Mento Pawiro. Itu sebagai Kepala Sekolah waktu itu. Saya ditawarin, Tono, kamu mau nggak di TU? Ya sudah kalau emang itu ditugaskan di TU, insya Allah saya bilang kan lah, saya terus masuklah di TU. Yaitu di TU yaitu ya mengetiknya masih manual, belum ada komputer. Oh belum ada komputer jadi. Belum ada komputer, masih manual, tak tok. Yang manual. Manual itu kan. Yang tak sreset. Yang itu. Iya. Kamu nggak ngalamin itu kan. Sekarang tinggal tek. Udah. Sekarang masih tak tok. Nah itu. Nah, setelah itu baru masuk lagi ngajar. Saya sempat ngajar. Jadi guru. Ngajar guru administrasi perkantoran. Nah, setelah itu karena waktu itu saya masih ingat, waktu itu mau ulangan umum. Nah, waktu itu mau ulangan umum, kami ditanya oleh Bapak Kepala Sekolah karena terhambat di pembuatan kartu soal. Jadi kan bikin soal dulu. Bikin soal dulu, nanti baru dikasihkan kumpulkan ke panitia ulangan umum. Ternyata di panitiaan ulangan umum itu saya masih termasuk belakangan ngumpulinya. Saya kena teguran. Baru saya ditanyain, kamu mau ngajar atau mau TU? Dulu masih TU. Iya. Jujur saya mengambil ke TU. Kan Bapak bercerita nih tentang perjalanan Bapak sampai sekarang Bapak bisa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Administrasi Sekolah ya kan. Apa aja sih Pak syarat untuk menjadi Kepala Tata Administrasi Sekolah? Apa aja syaratnya? Syaratnya itu sebenarnya yang mengangkat kan pimpinan. Nah, pimpinan itu mengangkat orang ini saya taruh di sini itu kepercayaan. Oh jadi Bapak dipercayai gitu ya? Percaya orang ini bisa dipercaya enggak? Kalau enggak secara otomatis kan ya mungkin yang mengangkat ke situ kan masih berpikir kan. Karena kepala tata usaha atau katakan di mana saja kepala namanya leader ya, pimpinannya. Benar sekali, benar. Leader itu pimpinan itu bisa memimpin anak buahnya. Mungkin anak buahnya mungkin pinter mengoperasikan komputer, mengoperasikan ini, tapi karena dia sebagai katakan bawahan ya tetap mengerjakan gitu. Yang penting kan leader itu memimpin. Iya. Kan Bapak juga tadi bilang ya, zaman dulu tuh Bapak mengetik manual kan, belum ada komputer sama sekali nih ya Pak. Ya belum saat itu di sini. Jadi kan otomatis Bapak belum tahu nih seputar tentang komputer ya Pak. Dalam isinya juga apa aja. Nah, cara Bapak mengetahui tentang komputer itu seperti apa sih Pak? Karena kan zaman dulu Bapak pakai mengetik manual ya Do ya. Apalagi itulah waktu namanya. lihat
ini apa ini? Tek-tek gitu. Kita aja pas baru masuk sini terus kita main komputer juga bingung ya. Iya. Itu namanya perkembangan ya, perkembangan zaman ya, perkembangan zaman. Satu, jangan segan-segan menanyakan. Jangan menanyakan, terus sama melihat temen atau paling tidak minta tahulah siapa yang sudah tahu, karena di sini datang komputer pertama itu kalau nggak salah 4 komputer. 4 komputer dulu. Itu untuk praktek masih modelnya model disket itu. Disket, jadi yang bulat itu masukin itu. Baru itu namanya model disket. Tapi kurang tahu itu. Nggak tahu kamu disket itu bulat gitu ya. Bulat itu disket itu pakai disket itu tahun kamu belum ada Iya, orang. belum lahir, kita Nah, lahir tahun termasuk berapa? Pak Usup itu, Pak Usup dulu udah termasuk mahir siswa sini. Beliau sudah ada komputer. Masya Ya, Pak Allah. Usup yang sekolah guru di sini itu. Alhamdulillah sekarang beliau jadi guru di sini kan. Iya, alhamdulillah diangkat jadi guru ya sekarang ya. Banyak pastinya ya Pak Tajur alumni di sini ya. Banyak yang banget. menjadi guru pasti banyak ya. Banyak jadi guru, banyak jadi polisi, banyak jadi angkatan darat. Masya Allah. Banyak, ada yang pramugari juga ada. Masya Allah, banyak banget keunggulannya berarti ya di sekolah ini ya Pak. Alhamdulillah. Kan Bapak dulu tadi menceritakan soal dulu terbentuknya sekolahan ini. Baru cuma ada 2 kelas kan. Kan sekolah ini dibangunnya untuk kejurusan ya Pak. Dulu tuh jurusannya ada apa sih Pak? Administrasi perkantoran sama keuangan. Oh sama keuangan. Jadi tuh dulu AKL ya. Kalau sekarang mah AKL ya Iya, disebutnya dulu ya. keuangan. Dulu namanya keuangan. Penjualan belum ada, baru tahun akan datangnya baru ada 3 lagi penjualan. Oke. Tuh, penjualan berjalan terus karena satu kelas kan. Baru bisa. Nah, baru kemajuan itu ada yang namanya multimedia. Iya, multimedia. Dulu di sini ada animasi gitu loh, Mas. Iya, aku tahu itu, aku tahu dulu ada. Sempat ada sini animasi gitu loh. Nah, waktu ada animasi, multimedia juga termasuk banyak itu ada 3 kalau nggak salah. 2 kelas. Multimedia 2 kelas. Animasi beda lagi nih. Animasi 1 kelas. Oh, dikirain aku tuh animasi tuh dibarengin sama multimedia gitu loh. Lain. Ada jurusannya animasi. Jurusan animasi, multimedia, administrasi perkantoran, terus keuangan, terus penjualan. Penjualan itu termasuknya berarti kalau di sekarang itu BD. ya. Bisnis daring. Oh iya itu apa? Digital. Bisnis digital. Sekarang bisnis digital. Berapa tahun yang lalu kan bisnis daring. Iya, bisnis daring zaman dulu ya. Oke. Sekarang kemajuan. Oke, apa? Kan Bapak sudah lama ya dari tahun 90. Wah, itu pengalamannya yang nggak usah ditanya dan diragukan lagi kan ya. Nah, bagaimana cara Bapak itu tuh terus ngembangin diri di tata administrasi usaha ini, Pak? Yang ngikutin zaman. Ngikutin zaman. Sekarang kan zamannya udah zaman digital, banyak serba canggih. Istilahnya Gen Z lah. Iya, sekarang mau apa itu? Mau pindah sekolah atau apa itu tinggal nanya dulu ke sana, bisa enggak ini udah. Canggih dulu kan. Aduh. Ya alhamdulillah saya pasti bisa menangin. Dari dulu ibaratnya manual, sekarang sudah model digital ya. Itu sangat-sangat bagi saya itu sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur ya. Kepala sekolah yang saya hadapin itu udah cukup banyak. Hal apa sih Pak yang paling menantang dalam sekolah ini yang Bapak hadapi selama ini? Selama Bapak menjabat dari tahun 90-an tuh pasti ada aja kan hal-hal yang aneh atau yang bagi Bapak tuh menantang banget bagi Bapak. Apa aja? Yang tadi itu yang saya katakan itu. Jadi kalau untuk yang di tata usaha ya, dan di tata usaha itu yang atau katakan yang pengalaman mungkin sampai sekarang nggak akan terlupakan ya itu ya. Dimarahin orang tua itu. Oh, dimarahin orang tua ya? Ada aja ya, itu dong, yang, pasti dong. Ya itu yang manggil, sering manggil dimarahin. Enggak dipanggil, anak itu nggak bayar, dilempar kesalahan. Oh itu udah. Jadi selalu disalahkan itu, ya. Selalu disalahkan. Namanya pelayanan. Ya, jadi kita sering manggil, Pak, ini Bu, ini belum bayar. Ya kan baru tanggal berapa, Pak? Iya, ya, pasti ada kayak debt collector. Iya, giliran pas kita kayak penagih utang. tahu-tahu anak itu nggak bayar 2 bulan.
Terus nah bapak sendiri nggak mau ngingetin saya gitu. Malah jadi kesannya kita yang nagih Karena ini. nggak cuman 2 atau 3 orang kan, namanya orang kan ratusan orang tua. Adalah yang ibaratnya kesandung, diingatkan mungkin dia marah, nggak diingatkan dia lempar balik, lagian nggak diingatkan. Gitu. Itu udah biasa, itu nggak apa-apa. Yang penting judulnya kami sebagai melayani ya yang ramah-ramah aja. Oke, kan Bapak ini kepala administrasi tata usaha sekolah ya. Untuk maaf banget untuk siswa-siswa yang ekonominya di bawah nih Pak, pasti ada ajakan ya Pak ya. Ada banyak. Apalagi sekolahan ini swasta kan. Iya banyak itu banyak. Misalkan nih ada siswa yang ekonominya sangat rendah, terus dia susah untuk pembayaran sampai dia lulus nih, sampai dia benar-benar udah lulus, udah jadi alumni. Itu bagaimana cara untuk mengingatkannya lagi, untuk menagihnya lagi sih Pak? Ya kita cari salahnya juga. Terus nanti apa ya, ngelihat keadaan lah, situasinya juga. Ya karena nggak boleh kita apa itu gegabah atau semena-mena karena orang kan tidak sama. Iya, Watak dan sifatnya itu nggak sama. Ada juga yang mungkin lagi ada problem, kita menanyakan, kita memanggil itu ya harus hati-hati banget yang intinya. Memang kunci utama itu di kepala sekolah juga. Kepala sekolah itu peran yang utama. Benar Sekolah sih. itu. Untuk sekolah ini ya sangat. Kepala sekolah itu peran utama karena ya otomatis kalau yang dari pihak administrasi atau katakan di TU itu ibaratnya segala sesuatunya tetap melapor atau menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Misalnya seperti anak dalam ekonominya kurang, mungkin mau dikasih dispensasi ya untuk kebijakan dalam arti biar ngikut ulangan gitu katakanlah itu kepala sekolah otomatis nggak bisa macam di saya sendiri di TU gitu misalnya kepala tata usaha langsung mengizinkan itu nggak boleh, tetap kepala sekolah koordinasi. Jadi termasuknya itu kepala tata usaha itu ruangan tata usaha itu kayak bendahara ya kalau jatuhnya. Jatuhnya kalau untuk kelas-kelas seperti kita gitu ya jatuhnya bendahara ya. Nih nggak kerasa nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi nih. Iya, Wah kita udah berada di penghujung acara nih Syah. Udah seru banget nih kayaknya dari tadi nih. Buat Pak Tono nih, Apa itu? apa ada kesan dan pesannya kepada para siswa dan juga para guru Pak? Guru di sini. Kesan dan pesannya. Kesannya itu ya memang saya lihat juga di PGRI itu ya namanya di swasta ya saya memaklumi itu kesannya itu ya termasuk untuk baiklah terus terang aja kesannya itu baik siswa-siswanya. Tapi ya pesannya mudah-mudahan murid SMK PGRI 1 jangan katakan orang tuanya juga mohon dengan sangat dan hormat orang tua kan sudah menyekolahkan di PGRI ya udah menitipkan biar dididik ya barangkali ada aturan yang di sekolah secara otomatis kan harus mengikuti aturan sekolah. Sekolah di mana saja apa wabil khusus di PGRI nggak akan katakan itu mendidiknya itu ke anak-anak itu sembarangan atau katakan menyakiti itu nggak ada. Tapi barangkali misalnya ada untuk pengingatan ya mungkin mudah-mudahan orang tua itu saling menyadari. Karena ada kekurangan pasti ada kelebihannya juga. Dan juga guru-guru di sini di PGRI khususnya nggak mungkin ibaratnya mungkin tamparan atau mungkin nyenggol, aduh kamu kok sering terlambat. Itu bukan nampar sebenarnya ya, mengingatkan ya. Untuk kita belajar lagi ke depannya. Iya pegang kepala gini sayang kan, ya sayang itu atau mungkin kadang-kadang aduh kamu sering terlambat ya besok lagi jangan ya. Itu sebenarnya untuk karena rasa sayang ya. Ya sebenarnya karena ya mudah-mudahan orang tua itu percaya menitipkan sekolah ada di PGRI. Itu semata-mata biar dididik ya jangan sampai nanti udah menitipkan dididik di sekolah begini-gini. Sekarang gini lah misalnya ya ada anak sekolah merokok, guru mengingatkan ya mudah-mudahan orang tua itu bersyukur, oh iya anak saya di sekolah ngerokok, diingatkan ya bersyukur, jangan sampai ibaratnya anak itu
Mengadu. Mending nggak usah disekolahin. Silakan dididik di rumah. Kayak gitu bikin perpecahan ya Pak. Iya, silakan dididik di rumah masing-masing. Nggak usah di sekolah ya. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini Bapak Haji. Semoga dengan obrolan ini bisa membuka mata banyak orang nih terhadap pentingnya administrasi tata usaha di sekolah. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya Di podcast Bangku Belakang. Belajar nggak harus di depan. Kadang ide terbaik datang dari bangku belakang. Selamat jumpa dan see you. Cerita seru dari pojok kelas tempat semua kisah dimulai.